Jadi rahasianya secara makna hakikat, para arif billah, orang-orang arifin, dia mampu memahami ya, kapan Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir Ramadan, itu melihat satu Ramadan itu jatuhnya pada hari apa. Jadi kalau kita mengikuti pemerintah ya, satu Ramadan itu kemarin di hari apa? Hari Selasa, maka Lailatul Qadar dalam pandang ilmu hakikat itu jatuhnya pada tanggal keberapa? 27 Ramadannya. Itu dia hakikatnya. Kemudian bagaimana pula memahami secara ma'rifat? Secara ma'rifat, yang dikatakan Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah yang nyata dan sempurna pada dirinya. Itulah yang dikatakan namanya Lailatul Qadar itu. Orang yang telah bermusyahadah dengan Allah. Nih. Secara makrifat, orang yang telah bermusyahadah. Orang yang benar-benar telah memandang dan menyaksikan Allah yang wujudnya itu nyata, terang dan jelas, sejelas-jelasnya pada sekalian alam dan sempurna wujud dan nyatanya sejelas-jelasnya pada dirinya. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar itu. Maka habis pun bulan Ramadan, lalu masuk bulan Syawal, Bapak Ibu telah mampu meramadankan diri kita itu setiap tahunnya dan sepanjang hayatnya. Orang yang telah mampu meramadankan dirinya setiap tahun dan sepanjang hayatnya, maka sepanjang hayatnya itu dia telah mampu menyaksikan dan memandang Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada dirinya, maka itulah Lailatul Qadar buat dirinya itu. Inilah yang puncaknya itu, Lailatul Qadar itu adalah ru'yatullah, memandang dan menyaksikan Tuhan. Sebab kalau kita tidak memandang dan tidak menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada diri kita ini, bagaimana kita akan mengingatnya? Bagaimana kita akan memulangkan rahasia diri ini kembali kepada dirinya? Tentu kita tidak mampu mengingatnya, tak mampu kita memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada dirinya. Karena kita dikatakan adalah orang yang buta. Jadi orang yang buta itu adalah orang yang tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau dia tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah di waktu hidupnya, bagaimana nanti di waktu matinya? Makanya kembali kepada Allah itu, untuk menemui Allah, jangan tunggu datangnya ajal dan kematian. Setelah datang ajal kematian, baru kita pulang. Itu yang rugi itu. Apakah orang yang telah berpisah ruhnya daripada jasadnya, apakah dia bisa berjumpa, bermusyahadah dengan Allah? Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi menemui Allah, berjumpa Allah, bermusyahadah dengan Allah, jangan ditunggu datangnya kematian. Jangan ditunggu habisnya usia umur, baru berjumpa Allah. Sesat matinya nanti. Jadi bermusyahadah dengan Allah, menyaksikan Allah, bertemu dan berjumpa Allah itu
sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, sebelum habisnya usia umur. Itu maknanya. Memulangkan rahasia diri ini di waktu hidup, tuh maksudnya itu. Jangan memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah setelah habisnya usia umur. Akan tetapi pulangkanlah rahasia diri ini sebelum habisnya usia umur, sebelum datangnya kematian. Itu maknanya di dalam hidup. Ini yang dikatakan oleh Nabi, cara memulangkan akan rahasia diri kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Ini yang disebut oleh Nabi mati di dalam hidup. Apa hadisnya tuh Khalifah, ingat enggak tuh? Iya. Mutu qabla antamutu. Apa artinya itu mutu qabla antamutu tuh? Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum diri itu mati, maksudnya matikan keakuan diri yang merasa diri ini yang bersifat wujud. Nah, itu maksudnya tuh. Jangan ada keakuan diri kita itu di sana. Hilangkan keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat sama. Jangan merasa bahwa diri kita itu yang merasa mendengar. Yang ketiga, matikan keakuan rasa diri kita yang merasa yang bersifat basar, melihat. Yang keempat, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita bersifat kalam. Kalam apa tuh? Berkata. Jangan merasa diri kita itu yang berkata, itu maksudnya. Kelima, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat ilmu. Jangan merasa pandai, jangan merasa tahu, itu maksudnya. Kemudian yang keenam, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat kudrat. Kudrat itu apa tuh? Merasa kuasa. Yang ketujuh, matikan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat irodat. Yang merasa bersifat berkehendak. Dan yang kedelapan, yang terakhir, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat hayat. Yang merasa hidup. Itu maksudnya. Mutu qabla antamutu. Matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan merasa dirimu yang bersifat itu. Kalau sudah mati keakuan wujud kita, sudah mati akan sama basar kalam ilmu kuda irodat dan hayat kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa sebenar-benarnya yang wujud? Yang sebenar-benar wujud itu ya Allah. Allah lah yang sebenar-benar wujud. Maka wujud itu disebut sifat apa? Wujud ini disebut sifat apa namanya? Sifat nafsiyah.
Maksudnya, wujud itu adalah sifat nafsiyah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Wah, itu yang nafsiyah tuh. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maknanya hanya dia semata-mata yang ada. Kalau dia semata-mata yang ada, maka adanya dirinya itu betul-betul tunggal. Ada dirinya itu betul-betul esa. Adanya dirinya itu betul-betul ahad. Kalau adanya dirinya itu adalah ahad, adalah esa, adalah tunggal, maka diri Bapak Ibu ini, sekalian alam ini, itu maknanya tiada lain adalah bentuk lain daripada aku. Dirimu ini, kata Allah, rupamu ini bentuk lain daripada aku. Aku juga itu maksudnya. Kalaulah diri kita ini adalah bentuk lain daripada dirinya, maka disitulah dia mengatakan waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa diri kita itu adalah bahagian daripada dirinya. Bahagian daripada dirinya itu maksudnya bentuk lain daripada aku. Bentuk lain daripada aku maksudnya dirimu itu adalah bentuk lain aku. Karena akulah yang wujud, akulah yang tunggal, akulah yang esa, dan aku yang ahad. Tidak ada yang lain daripada diriku. Disitulah letaknya aku itu yang ada dengan sendirinya. Itu disebut nafsiyah itu. Tidak ada diri yang lain di situ. Hanya dia cuma yang ada. Jadi kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Dia cuma yang tunggal, esa dan ahad. Mana akan dirinya yang wujud tunggal, esa dan ahad itu? Dirinya yang tunggal, ahad dan esa itu, ini yang sekalian yang ada nih. Namun kesempurnaan dirinya pada sekalian yang ada dan yang wujud pada alam ini sempurnalah pada diri insan itu. Jadi insan itu diri siapa sebenarnya itu? Apa kata dirinya tentang insan? Nah, kalau memang insan itu adalah kenyataan dirinya, bahagian dirinya, apa kata dirinya terhadap insan itu? Apa kata Allah tentang insan itu? Nah, ini kata siapa nih? Kata Allah kan? Nah, al-insanu siri wasiri sifati wasifati ala ghairi. Apa artinya itu? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain Itu maknanya. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, makna yang sebenar-benarnya insan itulah yang aku itu. Jadi Allah menceritakan bahwa dirinya itulah yang insan itu. Insan itulah yang aku yang sebenar-benarnya. Disitulah kita mesti pastikan di dalam batin kita ini bahwa al-insan hakikatullah. Al-insan hakikatullah. Atau al-insan ainullah. Insan itu yang sebenar-benarnya Allah, insan itulah nyatanya Allah.
Kenapa insan itu hakikatullah, insan itu ainullah? Karena dirinya cuma yang ada, dirinya cuma satu-satunya. Tidak ada duanya, itu maksudnya. Kalau satu-satunya, tidak ada duanya. Itulah makna ahad itu. Jadi kalau dirinya cuma yang ada, yang wujud, dia cuma satu-satunya. Maka dialah yang sama tuh. Dialah yang basar itu, dialah yang kalam, dia yang ilmu, dia yang kudrat, dia yang iradat, dialah yang hayat itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Maka orang yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah yang tiada lain nyata pada insan, dan insan itu adalah dirinya. Itulah Lailatul Qadar buat dirinya itu. Itulah yang dikatakan orang yang mendapatkan namanya hidayah tuh. Nah, turun bahasanya ke dalam bahasa syariat. Ya. Jadi kalaulah orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk, itu maksudnya sebenar-benarnya orang mendapat hidayah petunjuk itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah. Orang yang telah mengenal Allah, orang yang telah bermusyahadah dengan Allah, orang yang telah bermuwajahah dengan Allah. Itu yang dikatakan sebenar-benar hidayah itu. Sebenar-benarnya orang mendapat petunjuk itu sudah mengenal dan menyaksikan Allah, sudah bertatap wajah dengan Allah. Maka siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah menyaksikan Allah, siapa yang sudah bermuwajah dengan Allah, maka ketika dia telah bermuwajah dengan Allah, ketika itu pula lah dirinya itu berada dalam keadaan fana, mati. Ya. Man arafa rabbahu fasadal. Ya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah kenal Tuhannya. Nah, yang kenal itu yang apa tadi itu? Yang kenal tuh, yang kenal itu, yang dikatakan makrifat itu yang apa? Yang telah musaha. Nah, yang musyahadah itu orang yang apa? Yang muwajah. Nah, Tuhan. Siapa yang telah kenal Tuhannya, siapa yang telah bermakrifat, siapa yang telah bermusyahadah, siapa yang telah bermuwajahah, bertatap wajah dengan Tuhannya, ketika itu fasadal jasad. Apa itu makna fasadal jasad? Binasa dirinya. Inilah disebut namanya fana. Fana. Fana ini diterjemahkan atau diartikan dengan bahasa kita apa? Lebur. Apa lagi? Lenyap. Apa lagi? Hapus. Apa lagi? Hilang. Apa lagi? Sirna. Tiada. Bahasa Nabi tadi apa? Mati, tiada, sirna, hilang, hapus, lenyap, lebur. Itu makna daripada fana. Sinonim kata, muradif kalimatnya tuh, itu bahasanya tuh. Kata orang Arab fana. Ya. Kulluman alaihi fanin. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Segala yang ada, segala yang wujud, segala yang bersifat, itu hakikatnya hakikat fana. Hakikatnya lebur, lenyap, hapus, hilang, tiada, mati, hancur, binasa. Makna yang sebenar daripada mati, tiada, sirna, hilang, hapus, lenyap, lebur, fana itu maksudnya hanya Allah cuma semata-mata yang ada. Hanya Allah semata-mata yang ada. Allah itu semata-mata yang wujud, itu maksudnya. Adanya Allah itu betul-betul mutlak.
Mutlak itu nggak ada diri yang lain. Kalau tidak ada diri yang lain, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandar-sandarkan Allah. Jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kenapa? Karena memang dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang tunggal. Selain dirinya tidak pernah ada. Dialah satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka dirinya yang satu-satunya itu, inilah segala yang ada nih. Disitulah letaknya untuk memandang dirinya yang esa itu, memandang dirinya yang tunggal yang satu-satunya itu, disitulah dia menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, ini ala innahu bikulli syai'in muhit. Apa artinya itu? Hah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya dirinya itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Sekarang, kalaulah dirinya meliputi akan segala sesuatu, pertanyaannya, mana yang dikatakan sesuatu itu? Pak Abdul Qadir, yang dikatakan sesuatu itu yang mana? Bahwa Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu yang mana, Pak Haji Parjo? Tuh, alam inilah yang dikatakan sesuatu. Ya. Langit dan bumi isi di antara keduanya. Jadi langit dan bumi isi di antara keduanya. Alam, itulah yang dikatakan sesuatu. Jadi Allah meliputi sekalian alam. Allah meliputi langit dan bumi isi di antara keduanya. Itu maknanya. Tidak ada sesuatu yang tidak nyata Allah di situ. Adakah sesuatu yang terbit selain daripada Allah? Tidak pernah ada. Jadi kalau tidak ada alam, sesuatu yang terbit selain daripada dirinya Allah, itu maknanya bahwa segala sesuatu itulah tempat memandang nyatanya akan dirinya yang ahad itu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Inilah yang Ustaz maksudkan, bahwa segala sesuatu pada sekalian alam, langit dan bumi isi di antara keduanya, itu sebenarnya adalah bentuk lain daripada rupaku. Dirimu itu bentuk lain aku. Sesuatu itu bentuk lain aku. Akulah sebenar-benarnya alam ini. Aku yang sebenar-benarnya sesuatu ini. Aku yang sebenar-benarnya dirimu. Kenapa? Aku yang sebenar-benarnya alam, aku yang sebenar-benarnya sesuatu, aku yang sebenar-benarnya dirimu. Karena alam sesuatu dan dirimu itu tiada lain kenyataan rupaku sendiri. Kalau kita beri nama, lihat, alam dan sesuatu bahwa dirimu itu bentuk lain daripada dirinya, maka alam sesuatu dan dirimu itu, inilah yang disebut namanya dengan, itu dia jawabannya. Itu yang disebut namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu ya. Ini salah-salah memahami. Sini ha. Bahwa alam itu Muhammad namanya. Sesuatu itu Muhammad. Langit dan bumi isi di antara keduanya itu Muhammad. Dirimu itu Muhammad, insan itu Muhammad. Kalaulah alam segala sesuatu dan dirimu itu adalah Muhammad, siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Muhammad itu tiada lain
nyatanya akan wujud Allah. Muhammad itu tiada lain akan nyatanya wujud Allah. Maka nyatanya wujud Allah yang disebut Muhammad itu yang disebut namanya dengan nur. Nur itulah yang dikatakan Muhammad. Nur itulah yang dikatakan dengan sesuatu. Nur itulah yang dikatakan dengan alam. Nur itulah yang disebut namanya sifat tajalli Allah. Nur itu yang disebut namanya wujudullah. Nur itu yang disebut namanya mir'atillah. Itu dia. Makanya nur itu maknanya apa? Iya, nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu yang nur. Diri kita ini nyata, terang, dan jelas enggak? Nur tuh dah. Siapa nur tuh? Atau Muhammad, siapa Muhammad tuh? Itulah tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, Muhammad itu yang sebenar-benarnya tubuhnya Allah tuh. Muhammad itulah sebenar-benarnya kezahiran Allah tuh. Muhammad itu yang sebenar-benarnya nyatanya Allah itu. Kalaulah Muhammad itu nyatanya Allah, zahirnya Allah, Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah itu dah. Paham Bapak Ibu di situ? Dan mengerti Bapak Ibu itu siapa Muhammad, siapa nur, siapa alam, siapa sesuatu, tiada lain adalah Allah. Itulah Lailatul Qadar namanya itu dah. Itulah orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk. Pamayahdillah fahuwal muhtadi. Pamayahdillah fahuwal muhtadi. Muhtadi. Pamayahdillah. Yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi Allah hidayah, Allah beri petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mendapat hidayah petunjuk itu. Jadi orang yang sebenar-benar mendapat hidayah, orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk adalah orang yang telah menyaksikan Allah tuh. Orang yang benar-benar ru'yatullah. Orang yang ada benar-benar ra'aitullah. Orang yang benar-benar sudah mengenal Allah pada segala sesuatu, pada sekalian alam, nyata dan sempurna pada dirinya yang disebut namanya dengan insan. Itulah mengenal Allah zahir batin. Lihat, mengenal Allah itu dah zahir batin. Mengenal Allah itu dah zahir batin. Ini ada ujung-ujung kaji ini, zahir batin. Kalaulah mengenal Allah itu dah zahir batin pada alam dan pada diri kita ini, zahirnya Allah pada diri Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga lagi gitu. Zahirnya Allah pada diri Bapak Ibu itu, sempurnanya terlihat pada apa? Itu dia, alhamdulillah. Sedangkan batinnya Allah pada diri Bapak Ibu itu terlihat pada ruh. Itu zahir batin tuh. Jadi kumpulan tubuh dan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, perpaduan ruh dengan tubuh, itu yang disebut namanya itu yang disebut namanya insan. Maka insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya Allah tuh, zahirnya Allah tuh. Itu yang Lailatul Qadar tuh. Kenapa dikatakan malam di situ? Ya. Kenapa tidak pagi? Kenapa tidak petang?
Ya, kenapa mesti malam? Malam itu maksudnya minazulumati ilan nur. Ya, dari gelap kepada cahaya. Dari tidak tahu kepada tahu. Dari tidak mengenal kepada dari buta kepada musyahadah. Ada lagu tuh atau syair tuh namanya tuh. Kalau nak salah Ustaz, dari gelap terbitlah terang. Jadi terang itu terbitnya dari mana? Gelap itu. Dalam bahasa Al-Quran apa tuh? Dalam bahasa Al-Quran apa tuh? Ini bahasa kias nih. Nah, dalam bahasa Al-Qurannya, kalau ayatnya, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkur. Nah, telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Nah, berarti kosong kan? Dari kosong itulah munculnya apa? Dari kosong itulah munculnya titik tuh. Itu yang nur tuh. Maka yang kosong itu disebut namanya hampa. Ya. Gelap. Dari yang gelap, dari yang hampa, dari yang tiada muncullah titik itu. Itu yang dikatakan minazulumati ilan nur. Dari kosong kepada ada, dari tiada menjadi wujud, dari gelap menjadi terang. Itu dia maknanya.